Kalau kita ingin tahu atau tanya pada Al-Quran, siapa sih orang yang dicintai Allah itu? Ini kan titelnya Imam Ali. Besok akan kuberikan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Setiap orang boleh mengaku dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi belum pasti memperoleh cinta Allah kepadanya. Nah, kalau kita mau tanya pada Al-Quran, siapa yang akan dicintai oleh Allah? Sementara titel Imam Ali ialah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh. Tadi dalam pembukaan saya mengatakan kebanggaan Imam Ali dan idola kehidupan beliau cuma Sayyidul Wujud Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, aku abdun min abidi Muhammad. Kalau kita tanya pada Al-Quran siapa orang yang memperoleh cinta dari Allah, jawabannya gamblang, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Al-Imam Ali adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah, sehingga Imam Ali orang yang pertama mendapatkan kasih sayang dari Allah karena mengikuti Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Dan bukan cuma sekali ini Rasulullah menyampaikan berkaitan dengan Imam Ali itu orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Ada satu riwayat hadis Tair yang paling populer, satu cerita yang paling populer. Silahkan Anda baca riwayat-riwayat ini di buku-buku Sihah dan Tarikh. Rasulullah suatu hari diberi oleh orang hadiah burung panggangan, siap makan. Tair Mashwi. Ketika mendapat ini, Rasulullah enggak langsung makan. Rasulullah angkat tangan, doa, begini doanya. Allahumma i'tini bi ahabbil khalqi ilaika wa ilayya wa ashadduhum hubban laka wa hubban li ya'kulu ma'i min hadzal tair. Ya Allah, datangkan kepadaku makhluk yang paling kamu cintai dan yang paling kucintai, dan yang paling mencintaimu dan mencintaiku ya Allah, supaya ikut makan dengan burung ini. Yang jaga pintu rumah Rasulullah saat itu khadimnya Anas bin Malik. 10 tahun jadi khadamnya Rasulullah, Anas bin Malik. Datang Imam Ali mau masuk, katanya Anas, jangan, Rasulullah sibuk, ada keperluan yang gak bisa diganggu. Kembali Imam Ali. Tapi jiwa Rasulullah gak bisa pisah lama-lama sama Rasulullah. Gak lama kembali lagi, ketemu jaga pintu. Kamu kali ini gak bisa masuk, Rasulullah ada keperluan lain. Kembali Imam Ali. Ketiga kalinya kembali, sedang berbicara sama Anas, Rasulullah di dalam dengar, udkhul, masuk wahai Ali. Anas gak bisa menahan, masuklah Imam Ali. Kata Rasulullah, maaf to'ak, kok lambat kamu datang? Katanya Imam Ali, yang ketiga kali ini aku ditolak oleh khatimmu. Dipanggil Anas Rasul, kenapa kamu tolak? Aku dengarkan doamu ya Rasulullah. Aku ingin jangan dia, anak ingin orang-orang Ansor dari kerabatku yang datang, karena doamu begitu agung. Tapi yang jelas yang datang dan yang ditunggu oleh Rasulullah, dan doa ini sesuai bahwa orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, dan yang paling mencintai Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib. A'tini bi ahabbil khalq ilaik wa ilay wa ashadduhum hubban lak wa hubban li ya'kulu ma'i hadzal tayyib. Ayyul ikhwah, apapun yang kita membicarakan mengenai kebesaran Imam Ali, ada satu peperangan yang beliau enggak boleh ikut. Pahlawan pernah enggak boleh ikut Rasulullah perang. Ketika Rasulullah meninggalkan Madinah untuk perang Tabuk, mulai suara-suara orang munafik, ditinggalkan Ali oleh Rasulullah untuk sama anak kecil-kecil dan wanita ini. Langsung Imam Ali menghadap pada Rasulullah. Spontan Rasul berkata, "Ai Ali, tidakkah kamu rela? Ama tardu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di?" Ya
Ali, tidakkah kamu cukup rela bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun bersama Musa, tapi tidak ada nabi setelahku. Ya Ali, tidak bisa Madinahku lepas, harus ada kamu di Madinah menjaga Madinah. Bahkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, menceritakan ketika turunnya 10 ayat dalam surat Bara'ah atau surat Taubah, Rasul mengutus Abu Bakar untuk menyampaikan ayat-ayat ini ke Mekah. Setelah berangkat utusan beliau, Jibril datang memerintahkan kepada Rasulullah untuk yang menyampaikan utusan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib kemudian untuk mengejar utusan beliau yang diutus. Ketika bertemu dengan Abu Bakar, katanya Abu Bakar, apakah ada sesuatu yang turun untukku? Kata Imam Ali, aku diperintahkan untuk menggantikan kamu. Bakar pulang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Bakar keluar, kembali Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi untukku atau ayat yang turun sehingga engkau ganti? Kata Rasulullah, tidak, aku hanya melaksanakan perintah. Jibril turun kepada aku menyampaikan sesuatu dari Allah, ungkapannya bahwa la yuaddi anni anka illa Ali, jangan ada yang menyampaikan darimu kecuali Ali bin Abi Thalib, maka aku hanya melaksanakan perintah itu. Karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aliyun minni wa ana min Ali wa la yuaddi anni illa ana wa Ali. Ali dariku dan aku dari Ali, dan tidak bisa yang menyampaikan sesuatu dariku kecuali harus aku sendiri atau Ali. Nafsul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolak ukur orang itu adalah bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Begini ayyuhal ikhwah. Dan terus saya ungkapkan ini, kalau tahun lalu saya menyebutkan Imam Ali murni dari riwayat, murni dari riwayat, bisa dirujuk kaset-kasetnya itu, dan mungkin sebagian saya ulangi dari riwayat-riwayat yang ada di kutub ahli sunnah. Ada satu ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ungkapan menampakkan kebesaran Imam Ali dan sekaligus menampakkan kita yang hidup sepanjang kehidupan manusia sampai hari kiamat, siapa yang benar-benar bersama Rasulullah dan siapa yang hanya menampilkan dirinya bersama Rasulullah sementara ia bukan bersama Rasulullah, atau artinya munafik. Ada ungkapan singkat, pendek sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ungkapan ini sangat-sangat mengagungkan Imam Ali, dan sekaligus Rasul ingin menjadikan Imam Ali itu tolak ukurnya seseorang itu mukmin atau munafik. Rasul pernah bersabda begini pada Ali, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yughidhuka illa munafik. Ya Ali, tidak mencintai kamu kecuali mukmin dan tidak membenci kamu kecuali munafik. Orang bicara munafik, mukmin ini mudah diungkapkan ayyuhal ikhwah. Tetapi munafik ini orang yang paling berbahaya dalam Islam. Munafik ini sehingga dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Munafiqun. Kalau anda membaca surat Munafiqun dalam Al-Quran, mungkin anda akan heran, karena nyatanya orang-orang munafik ini menampakkan Islamnya di hadapan Rasulullah dengan ungkapan yang genah. Mereka berkata, kami mengaku, menyaksikan, bersaksi kamu ini Rasulullah, tapi ditolak oleh Allah. Lidah berbicara ya. Coba saya dengan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, kemudian mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau sebenarnya adalah Rasulullah. Allah berkata, Allah menuliskan ayatnya, Allah maha mengetahui kalau kamu Rasul Allah, tetapi Allah bersaksi, wallahu yashhad,
Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang-orang munafik itu bohong. Padahal ungkapannya dalam lisan kan benar. Mereka berkata, kami bersaksi kamu Rasulullah. Tapi oleh Allah ungkapannya ini disaksikan ulang, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya ikhwan, kalau kita baca ayat ini kita takut sebenarnya. Kadang-kadang kita ini teriak-teriak cinta Rasulullah, mengaku Rasulullah segala macam, tapi kita ini ungkapan di lidah saja, hati kita mungkin tidak. Takut-takut kalau jawaban Allah diberikan pada kita, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Untuk hal munafik dan mukmin ini Allah berikan patokan melalui Rasulnya, yang mencintai kamu ya ahli mukmin, yang membenci kamu munafik. Munafik itu Allah, titel yang paling elek, yang paling jelek Allah berikan. Karena munafik itu ungkapannya indah, enak bicaranya. Nggak ada pembicaraan lebih enak ketika lidah mengatakan kami bersaksi kamu Rasulullah. Indah sekali. Tapi ternyata hati mereka kosong. Ini yang suatu saat kita akan sampai pada ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tidak mencintai kamu kecuali mukmin, tidak membenci kamu kecuali munafik. Kapan munafik diterima oleh Allah? Apapun yang ia lakukan ditolak oleh Allah. Bahkan Allah menggambarkan munafik ini di neraka paling bawah. Innal munafiqin lafid darkil asfali minan nar. Tolak ukurannya, la yubghidhuka illa mu'min, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghidhuka illa munafiq. Imam Ali ayyuhal ikhwah, orang yang menegakkan agama ini dengan semua perjuangannya. Tapi Imam Ali orang yang paling mazlum, dibuat manusia yang paling mazlum. Oleh siapa? Oleh mereka orang-orang munafikin yang hatinya fi qulubihim marad. Oleh siapa? Oleh mereka orang-orang yang tidak, yang dengki dengan kedudukan yang dimiliki oleh Imam Ali. Bisa kita bayangkan mimbar-mimbar Islam tegak dengan pedang Imam Ali, dengan perjuangan Imam Ali. Tetapi mimbar-mimbar itu kemudian 80 tahun melaknat Imam Ali bin Abi Thalib. Hidup bersama Rasulullah hampir sepertiga abad, 30 tahun lebih. Tapi terus disebutkan gak pernah meriwayatkan dari Rasulullah sesuatu. Cuma 50. Ada yang mengatakan cuma 500. Di depan saya ini ada kitab namanya Musnad Imam Ali. 12 jilid ini kitab. Di mukaddimah kitab ini orang menyebutkan, menukil ungkapan dari salah satu ulama Azhar yang mengarang kitab yang berjudul Adwa ala Sunnah Muhammadiyah, Abu Rayyah atau Abu Riyah mereka tulis. Ulama Azhar yang mengarang kitab berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mengomentari mengenai ya apa kemudian sejarah mencatat Ali bin Abi Thalib riwayatnya cuma 50, yang paling banyak 500. Yang hidup sama Rasulullah 3 tahun saja, ketemunya nggak setiap hari, ada 5.370 sekian. Coba kita dengarkan komentar dari ulama Al-Azhar dalam bukunya Adwa ala Sunnah. Beliau berkata begini, atau saya nggak bacakan sudah, saya langsung bawa terjemahan ringkasannya. Ali bin Abi Thalib, kata beliau, yang hidup bersama Rasulullah 30 tahun lebih, sepertiga abad. Coba Ali bin Abi Thalib dengan semua kecerdasannya, dengan semua kelebihan yang dimiliki, coba Ali bin Abi Thalib kalau cuman sehari hafal satu hadis dari Rasulullah, maka hadis beliau harus 12.000 lebih. Kalau sehari satu, maka beliau harusnya memiliki 12.000 riwayat lebih. Kenapa kemudian jadi cuma 50 atau paling banyak 500?
Padahal bukan harus sehari, bukan satu ketemu Rasulullah 1 jam 2 jam, setiap saat bersama Rasulullah. Imam Ali kan berkata, kalau aku minta, aku bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Kalau aku tidak bertanya, aku diberi ilmu oleh Rasulullah. Bukankah satu-satunya sahabat Ali bin Abi Thalib yang kemudian menepuk dadanya, saluni qabla an tafqiduni, tanya padaku sebelum kalian kehilangan aku. La inni la a'lamu bi turuqis sama' minal ard. Aku lebih mengenal jalan-jalan di langit daripada jalan di bumi ini. Satu-satunya sahabat Rasul yang berkata, saluni inna hahuna la ilman nabi. Tanya padaku, di sini ada ilmunya Rasulullah. Kata Abu Rayyah, kalau cuman saat meriwayatkan satu hadis saja Imam Ali, dengan dihitung hidupnya bersama Rasulullah lebih dari 1/3 abad, maka paling sedikit Imam Ali akan memiliki 12.000 hadis. Ini Abu Rayyah. Syekhul ulama besar Azhar juga yang paling terkenal, Abu Zahra, ketika menulis mengenai kitab Al-Imamus Shadiq, beliau pun berkata, kita harus mengakui bahwa fikih Imam Ali, ilmu Imam Ali, fatwa-fatwa Imam Ali tidak ditulis lengkap di buku-buku kaum muslimin. Padahal Imam Ali orang yang paling dekat bersama Rasulullah, yang mendampingi Rasulullah mulai masih kecil sampai Rasulullah wafat tetap bersama Imam Ali. Tapi kenapa tidak beliau menanyakan? Heran, tapi beliau memberi jawaban sendiri. Beliau berkata begini, yang jelas Bani Umayyah ketika memegang kuasa ini, mereka menghapus semua kemuliaan Ali bin Abi Thalib dan riwayat-riwayat Ali bin Abi Thalib, sehingga membuat riwayat-riwayat tandingan untuk Ali bin Abi Thalib dan menghapus riwayat-riwayat untuk Imam Ali. Dan bagaimana mereka akan berani mengungkapkan sementara mereka hidup di satu masa yang setiap masjid dan mimbar melaknat Ali bin Abi Thalib. Apakah mampu murid-muridnya atau pecintanya untuk menyampaikan riwayatnya sementara setiap hari dilaknat? Artinya yang ingin menulis riwayat Ali bin Abi Thalib saat itu bukan cuma dilaknat, akan dipenggal kepalanya. Di saat itu nama Ali saja dikejar-kejar. Gak ada yang lebih mendapatkan kezaliman seperti yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu toh Imam Ali tetap ketika ditikam di akhir hayatnya, beliau hanya berkata, fustu wa rabbil Ka'bah. Karena beliau tidak mencari sesuatu, yang beliau cari cuma Allah. Walaupun disingkirkan oleh dunia, dizalimi, dilaknat, dikhianati, tetap karena beliau enggak berbuat untuk manusia. Kalau Imam Ali berbuat untuk manusia, beliau pertama protes, aku yang pertama berjuang, aku, mana hasilku dari Islam ini? Tapi beliau tidak berjuang untuk itu, beliau berjuang hanya karena Allah, apapun yang terjadi. Karena itu ketika beliau ditikam, beliau hanya berkata, fustu wa rabbil Ka'bah. Karena itu beliau Abu Zahra berkata begini, wa idza kana lana an nata'arraf ala sabab alladhi min ajlihi ikhtafa an jumhuril muslimin ba'd marwiyat Ali wa fiqh, fa inna naqul innahu la budda an yakuna lil hukm al umawi atharun fi ikhtifa kathir min athar Ali fi al qada' wal ifta, li'annahu laysa min al ma'qul, enggak mungkin kata dia, an yal'anu aliyan fawqa al manabir, mereka melaknat Imam Ali di atas semua mimbar, wa yatrukul ulama yatahaddatsuna bi'ilmi, kemudian membiarkan orang membicarakan masalah ilmunya, wa yanquluna fatawihi wa aqwalin nas. Mustahil. Saya pernah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu berkaitan di milad Imam Ali. Ada komentar dari Imam Syafi'i, beliau pernah berkata ketika ditanya mengenai Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, apa yang bisa kita ungkapkan mengenai sosok manusia yang musuh-musuhnya selalu ingin menghapus semua kemuliaannya, menghilangkan semua kemuliaannya, sementara pengikut-pengikutnya takut untuk menyampaikan karena situasinya. Tapi di antara musuh-musuh yang menyembunyikan kemuliaannya, dan di antara pecinta dan pengikutnya yang takut mengungkapnya, tetap
tetap beliau tampil sebagai Ali bin Abi Thalib. Paling banyaknya riwayat keutamaan sahabat yang dimiliki adalah yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin menghapus cahaya Allah ini, tapi tetap Allah memberikan kesempatan dan tetap Allah menampakkan cahaya ini tetap berkembang. Hidup bersama Rasulullah terus gak punya riwayat, itu gak bisa diterima itu. Jadi kalau satu hari satu harusnya lebih 12.000. Anda silahkan kalikan 360 kali 33 akan menemukan hampir 12.000 sekian. Kalau satu, dan itu mustahil. Sementara apa yang ada pada Rasulullah ada pada Imam Ali. Bukankah kita sampaikan ketika kita sampai dalam surat Fatihah hadis ketika orang bertanya pada Imam Ali, kaifa ilmun nabi? Imam Ali ditanya bagaimana ilmunya Rasulullah itu. Imam Ali menjawab, ilmun nabi, ilmun nabiyyin, wa ilmu ma kana, wa ilmu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, walladhi falaqal habba wa bara'an nasama, la inni la a'lamu ilman nabi. Hai Ali bin Abi Thalib, bagaimana sih ilmunya Nabi itu? Rasulullah yang ditanya, Sayyidil Wujud. Kata beliau, ilmu Nabi itu ilmu seluruh anbiya ada pada beliau. Dan ilmu apa yang telah terjadi, ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian beliau bersumpah, demi Allah, ilmu Nabi itu ada padaku. Inni la'alamu ilman Nabi. Ini yang kemudian Rasul mengatakan, a'lamukum ba'di Ali, aqdhakum Ali. Ini yang sabda Rasulullah amat populer ketika beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dalam semua hal kita akan menemukan Imam Ali terdepan. Rasulullah ini menggambarkan Imam Ali bermacam-macam, ayyuhal ikhwah. Tadi saya ungkapkan, anta bimanzilatil Ka'bah tu'ta wa la ta'ti. Tadi beliau menggambarkan, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Rasul mengatakan, ana min Ali wa Ali minni la yuaddi anni illa ana au Ali. Kita menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyampaikan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq. Kita menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengungkapkan pada Imam Ali ini hal yang aneh sekali. Sekali lagi ayolah ikhwah, ini murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau pernah bersabda, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ali bersama Quran dan Quran bersama Ali tidak pernah berpisah sampai ketemu di haud. Quran ini mengandung segala sesuatu, dan itu ilmu Ali bin Abi Thalib. Apapun yang ada dalam Al-Quran, karena itu Imam Ali pernah berkata, tanya padaku masalah ayat apapun, di mana turunnya, waktu perang atau damai, waktu malam atau siang, apa yang dimaksud, siapa yang dituju, semua Rasulullah Imam Ali mengenal Quran. Bahkan Imam Ali mengatakan bahwa Quran ini ada zahir wa batin, dan Imam Ali mengenali zahir dan batinnya Al-Quran. Allah Rasul gandengkan Rasul Imam Ali dengan Al-Quran. Kalau kita mengenal kebesaran Al-Quran, maka kita akan mengenal kebesaran Imam Ali bin Abi Thalib yang digandengkan Rasulullah. Seperti hadits Tsaqalain, ketika Rasulullah menitipkan umat ini untuk dengan dua pusaka beliau, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti fa innahum la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Enggak pernah bisa ini. Artinya apa? Kalau Al-Quran mengandung hak, maka Ali bin Abi Thalib penampilan hak. Kalau Al-Quran mengandung ilmu, maka Ali bin Abi Thalib penampilan ilmu dari Al-Quran. Kalau Al-Quran membawa seluruh arti kemuliaan, maka yang terdepan dengan kemuliaan itu Ali bin Abi Thalib. Kalau Al-Quran menceritakan orang yang paling dekat pada Allah, maka orang yang paling dekat pada Allah Ali bin Abi Thalib. Apapun, karena Allah mensifati Al-Quran ini dengan bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal.
Maka seluruh kandungan Al-Quran hak, dan itu ada pada Ali bin Abi Thalib. Karena itu ketika ada orang yang mau menipu Imam Ali, sementara pengikut beliau saat itu tertipu pun dengan slogan itu. Muawiyah pernah menyuruh orang untuk mengangkat Al-Quran, cuman dengan simbol mengangkat Al-Quran, la hukma illallah, la hukma illal Quran, yang kemudian diikuti oleh Khawarij. Terjadi za'za'ah, atau goyang pengikut Imam Ali. Mereka mengangkat Quran. Tidak ada hukum kecuali Al-Quran, kecuali Allah. Imam Ali cuma mengomentari begini, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ungkapan gak ada hukum kecuali Allah dengan mengangkat Quran, ini ungkapan hak. Tapi yang mereka inginkan di balik ini adalah kebatilan. Kalau berkata berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hukum Allah, kalian jangan kemana-mana. Dari mulai awal aku ajak kalian untuk bertahkim pada Allah. Contoh semua keindahan Al-Quran ada. Ya Allah, sering saya ulang-ulangi ya ayyuhal ikhwah, dalam menyampaikan hak juga Imam Ali, penyampaian beliau dengan hak berbeda dengan orang ingin menyampaikan sesuatu yang ditercampur oleh kebatilan. Penyampaian Imam Ali untuk menegakkan hak, semuanya murni, nampak keindahan hak. Hak itu kan indah, jamil. Maka menyampaikan yang hak harus pun dengan cara yang jamil. Ingatkah peperangan dengan Muawiyah? Ketika Muawiyah, Siffin menguasai air. Air dijaga. Imam Ali dengan kaumnya, dengan pengikutnya, nggak diberi setetes pun air oleh pengikut Muawiyah. Datang mereka pada Imam Ali, ya Ali bin ya Amirul Mukminin, kita telah kehabisan air. Air dikuasai oleh musuh. Kata Imam Ali, kalau kalian mau air, basahi pedang-pedang kalian dengan darah. Bangkit dengan ungkapan ini, menyerbu, dikuasai air oleh pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah dikuasai, kata Imam Ali, air itu buka, berikan juga untuk mereka. Teriak-teriak pengikutnya, ya Imam, kemarin mereka kuasai, mereka nggak memberikan pada kita. Sekarang setelah kita kuasai air ini dengan pertumpahan darah semacam ini, kamu perintahkan kita untuk memberikan air ini pada mereka. Jawaban Imam Ali, dzaka Muawiyah wa ana Ali bin Abi Thalib. Jangan samakan, itu perilaku dia Muawiyah, aku Ali bin Abi Thalib. Simbol hak. Ali ma'al Quran wal Quran ma'a Ali. Riwayat berikutnya Rasulullah pun menegaskan lebih gamblang, Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'ali. Sekali lagi, ayyul ikhwah, ini riwayat, kembali semua ada dalam buku-buku kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan ada kita mengaku cinta Rasulullah, keberatan telinga kita mendengarkan hal-hal mengenai keagungan Ahlul Bait. Jangan. Ini murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ya Allah, hak bersama Ali dan Ali bersama hak. Di mana ada Ali, di situ hak. Di mana ada hak, di situ ada Imam Ali. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan cari yang kemana-mana, sudah. Ini contohnya sudah ada. Mau cari hak, ini Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Hak ayyul ikhwah, sesuatu yang berat itu ada pada beliau. Ayyul ikhwah, kebesaran demi kebesaran yang dimiliki oleh Imam Ali kita akan menemukan dalam bermacam-macam riwayat. Semua itu cuman menggugah kita untuk kita mengagungkan orang yang diagungkan Rasulullah, enggak lebih dari itu. Untuk kita mencintai orang yang dicintai Rasulullah, tidak lebih dari itu. Untuk kita mengikuti orang yang paling mengikuti Rasulullah, tidak lebih dari itu. Untuk kita membenci orang yang dibenci oleh yang dibenci Rasulullah, enggak lebih dari itu. Kita kan dari awal mau ikut cuman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka tolak ukur kita ialah Rasulullah dalam semua hal.
Ternyata kita menemukan segala sesuatu ini Rasulullah telah memberikan pada Imam Ali. Tinggal kita, ayyuhal ikhwah, kita pun tidak mau habis dengan slogan-slogan dan teriakan cinta-cinta pada Imam Ali, tapi kemudian kita jauh dari amal dan praktek Imam Ali bin Abi Thalib. Kita pun juga nggak mau teriak-teriak hanya dengan teriak, tapi kita ingin sedikit demi sedikit mewujudkan arti cinta itu pada kehidupan kita. Kita tampilkan dalam perilaku kita. Kalau kita membaca beliau adalah orang yang paling berani menyampaikan kebenaran, kita ingin meniru beliau walaupun sekian 0,000%. Kalau kita melihat beliau adalah orang yang paling beribadah kepada Allah, sehingga kalau malam beliau hanya tangisan di mihrabnya, membasahi mihrab tempat sujudnya dengan air mata, maka kita ingin meniru walaupun sedikit apapun untuk kita mulai latih diri kita bangun malam memohon. Kalau beliau orang yang paling peduli dengan anak yatim, yang paling peduli dengan janda-janda orang miskin, seluruh anak yatim di Kufah waktu Imam Ali memimpin, kalau dipanggil siapapun yang manggil, siapa abahmu nak, siapa ayahmu, semua teriak Ali bin Abi Thalib. Ada Imam Ali, aman anak-anak yatim itu, punya bapak. Ya Allah, waktu beliau ditikam di malam 19, malam 21 ketika beliau masih sakit, malam 20-nya, malam 21, ada seorang wanita perempuan tua teriak-teriak di jalan. 2 hari aku gak menemukan, 2 hari gak memberikan sesuatu padaku. Di mana dia? Sambil bawa tongkat wanita tua ini teriak-teriak di Kufah. Orang Mekah apa yang terjadi? Aku setiap malam ada yang mengirim makanan di tempat rumahku, tapi sudah 2 hari ini nggak datang dia. Siapa? Aku nggak tahu, aku buta. Cuman aku selalu mendengarkan suaranya lemah lembut dan selalu memperhatikan kehidupanku. Bagaimana suara dan bahasanya? Dia menyebutkan, spontan orang itu teriak, yang kamu maksud itu wahai kita adalah Ali bin Abi Thalib, dan baru wafat orang itu. Teriak-teriak histeris, nangis dia. Ini Ali bin Abi Thalib. Ayolah ikhwah, jangan pernah ada salah faham kita mengkultuskan Imam Ali atau Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak pernah pisah dengan Islam, dan Islam tidak pernah pisah dengan Ahlul Bait. Apapun kita bicara Islam, pasti kita bicara Ahlul Bait. Quran gak bisa Ahlul Bait. Kita mau berbicara ayat apa, kita menemukan Ahlul Bait terdepan. Kita menemukan ayat tadhir Ahlul Bait, kita menemukan ayat salawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita menemukan Ahlul Bait di sana. Bahkan kemudian yang paling akhir ialah ternyata yang diminta Rasulullah pada umatnya sepanjang sampai hari kiamat ini cuma satu, cintai Ahlul Baitku. Qul la as'al. Aku enggak minta sesuatu. Illal mawaddata fil qurba. Jangan kemudian kita mendengarkan sesuatu, kita mengkultuskan, melebih-lebihkan. Tidak. Kita bersepakat tidak ada orang yang mulia melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasulullah, orang-orang yang paling mulia ialah Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah, karena mereka yang disucikan oleh Allah, karena mereka orang-orang yang mulia. Dan karena itulah opah risalah, opah Rasulullah dakwah ini yang harus kita bayar. Cintai Ahlul Bait. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Jangan kita teriak-teriak cinta Rasulullah, memperjuangkan Islam yang dibawa Rasulullah, memperjuangkan agama Rasulullah, memperjuangkan semuanya, sementara yang diminta Rasulullah belum kita bayar. Masih punya utang terus begini. Nanti di hari kiamat kita meminta syafaat Rasulullah, dengan wajah apa kita menghadap Rasulullah? Utang yang diminta ya, belum kita berikan. Ayyul ikhwah, itulah kajian kita sedikit mengenai Imam Ali bin Abi Thalib dalam rangka menyambut hari kelahiran beliau. Kita selalu mohon dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi oleh Allah bisa mencintai Rasul dan Ahlul Bait. Kita hidup dengan itu, dan kita minta ketika kita di akhir hayat kehidupan kita antara husnul khatimah dengan su'il khatimah, detik-detik menentukan, kita minta mereka Ahlul Bait akan membantu kita sehingga kita kembali kepada Allah, membawa cinta untuk Rasulullah, cinta Ahlul Bait, dan itulah kelak kita akan memperoleh
sahutan dari Allah, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekali lagi, dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Imam Ali, kita ingin meningkatkan sedikit kehidupan kita untuk mulai sedikit demi sedikit mengamalkan, meniru, melaksanakan apa yang diminta oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan itu insya Allah kita mengharap Imam Ali enggak meninggalkan kita dan kelak akan datang pada kita dan akan memberikan kautsar biyadihi. Itu yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.